Kita lanjutkan ke nomor 19. Oke, jarak yang ditempuh sebuah mobil dalam waktu T diberikan oleh ST. Nah, ini ada fungsi jarak. Kecepatan tertinggi, arti kecepatan maksimum dicapai pada T sama dengan. Oke, berarti kita harus mencari dulu fungsi kecepatan, gitu ya. Nah, kita kan punya fungsi jarak. Nah, fungsi kecepatan atau VT ini adalah turunan dari fungsi jarak. Ya. Jadi S kalau diturunkan jadi kecepatan. Maka kita punya fungsi kecepatannya ini sama dengan turunan dari S. Jadi min T pangkat 2 tambah 6T dikurang 5. Oke, karena kita ingin mencari kecepatan maksimum, maka harus kita turunkan fungsi kecepatannya sama dengan 0. Maka akan kita dapatkan V aksennya adalah min 2T tambah 6 sama dengan 0. Sehingga dapatlah T-nya sama dengan 3. Ya. Nah, kita pilih T-nya, T sama dengan 3. Untuk mengujinya bisa digunakan uji turunan pertama. Ya. T-nya, pembuat nolnya 3. Nah, darah paling kanan adalah koefisien T-nya negatif. Maka ini negatif, ini positif. Jelas ya, naik, kemudian turun. Ya, jelas maksimumnya di T sama dengan 3. Oke, nah itu untuk pembahasan soal nomor 19. Kita lanjut ke soal nomor 20. Oke, kembali ke menentukan nilai minimum ya, dari fungsi Y. Nah, langkahnya Y aksen sama dengan 0. Kita turunkan jadi 4X pangkat 3 minus 12X sama dengan 0. Ya, kita faktorkan jadi 4X dikali X kuadrat minus 3 ya, sama dengan 0. Jadi 4X ini faktorkan jadi X min akar 3. X plus akar 3 sama dengan 0. Ya, kita bikin garis bilangan. Pembuat nolnya adalah min akar 3, kemudian 0 dan akar 3. Tanda paling kanan jelas koefisien X-nya positif semua, jadi paling kanan positif. Negatif, positif, negatif. Nah, kita bisa cari di mana dia minimum. Nah, negatif turun, positif naik, turun lagi, naik lagi. Berarti ada kemungkinan dia minimumnya di dua nilai X, di min akar 3 atau di akar 3. Nah, ini nilai terjadi minimum. Nah, berapa nilainya? Ya, nampaknya sama hasilnya kalau seandainya kita gunakan X sama dengan akar 3 atau min akar 3, karena di sini dikuadratkan 2 atau dipangkatkan 2 dan dipangkatkan 4. Ya, jadi nilai Y minimumnya boleh gunakan akar 3, boleh gunakan min akar 3, hasilnya sama. Jadi akar 3 pangkat 4 dikurang 6 kali akar 3 pangkat 2 dikurang 3. Jadi hasilnya adalah ini 9 dikurang 18 kurang 3. Jadi minus 12. Nah, kita pilih yang C untuk soal nomor 20. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 21. Oke, soal nomor 21 adalah jarak terdekat titik ke kurva. Ya, jarak terdekat titik ke kurva. Jadi kalau seandainya kita punya katakanlah kurva parabola, nah ini ada titik ya 5,1. Nah, jarak terdekatnya ya kita umpamakan di titik X, Y. Nah, ini kurvanya Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, ini jarak terdekatnya, gitu ya. Nah, kita umpamakan terdekatnya di titik X, Y, di mana X, Y ini ada pada kurva Y sama dengan 2X kuadrat. Oke. Jadi kalau rumus jarak dua titik 5,1 ke X min Y, jaraknya adalah D sama dengan akar X min 5 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, karena kita tahu bahwa Y ini adalah 2X kuadrat, maka boleh kita ganti. Ya, jadi D sama dengan akar. Nah, ini bisa langsung diuraikan X kuadrat min 10X tambah 25 tambah Y kuadrat min 1 dikuadratkan. Y-nya ini adalah 2X kuadrat. Nah, dikurang 1 kuadrat. Nah, kita uraikan lagi. Jadi D sama dengan akar X kuadrat min 10X tambah 25 tambah 4X pangkat 4 minus 4X pangkat 2 ditambah 1. Nah, bisa kita sederhanakan jadi akar 5X pangkat 5
4 tetap ya. 4 X pangkat 4, pangkat 3 nggak ada. 1 kurang 4 jadi minus 3 X pangkat 2. Koefisien X-nya minus 10 tambah 26. Nah, tujuan kita akan meminimumkan nilai D. Jadi D minimum terjadi pada saat X sama dengan berapa? Kita turunkan. Mencari D minimum, turunannya 0. Nah, karena fungsinya akar, maka turunannya pasti per 2 akar yang sama. Ya, 4X pangkat 4, min 3X kuadrat, min 10X tambah 26. Nah, yang bagian pembilangnya turunan dari yang dalam akar. 16X pangkat 3 kurang 6X dikurang 10. Nah, ini sama dengan 0. Oke, yang namanya pecahan akan sama dengan 0 apabila pembilangnya 0. Ya, jadi 16X pangkat 3 dikurang 6X dikurang 10 sama dengan 0. Masih bisa dibagi 2 jadi 8X pangkat 3 minus 3X minus 5. Nah, sampai sini kita akan cari berapa nilai X yang memenuhi. Ya, kita faktorkan. Nah, berapa sama berapa nih? Ya, 8X dengan X. 5 dan 1 ya. Ya, 8X. Ya, plus. Ya, 8X tambah 5, X min 1. Jadi dapatlah X-nya min 5 per 8 atau X sama dengan 1. Kita uji apakah dia membuat dua-duanya min 5 atau salah satu. Min 5 per 8, 1. Tanda paling kanan jelas positif. Ya, negatif, positif. Ya, naik, turun, naik. Nah, minimum berarti terjadi ketika X sama dengan 1. Jadi jarak terdekat terjadi ketika X sama dengan 1. Ya, jarak terdekat. Ya, ketika X sama dengan 1. Nah, berarti ini kita ambil. Maka dapatlah D minimumnya. Ya, D minimum sama dengan akar ganti X-nya dengan 1. Jadi 4 kurang 3 kurang 10 tambah 26. 1 tambah 16 ya, 17. Nah, ini jarak terdekatnya. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 21. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Oke, fungsi Y mencapai maksimum untuk X sama dengan, ya sama seperti soal sebelumnya ya. Nah, kita jadikan pangkat dulu nih. 2X tambah 3 dikali X pangkat 2 per 3. Ya, kita turunkan, turunannya 0, maka dapat 2 tambah 2 dikali X pangkat min sepertiga. Sama dengan 0. Nah, maka 2 tambah 2 per akar pangkat 3 dari X sama dengan 0. Ya, dapatlah sini jadinya 2 sama dengan min 2 per akar pangkat 3 dari X. Ya. Jadi 2 akar pangkat 3 dari X sama dengan min 2. Jadi akar 3X sama dengan min 1, maka dapatlah X-nya sama dengan min 1. Ya. Nah, X-nya min 1. Kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 22. Lanjut ke soal nomor 23. Nilai maksimum fungsi fx adalah 1. Berapa nilai A-nya? Oke. Jadi nilai maksimum sudah diberikan sama dengan 1, nah, tapi kita nggak tahu di X sama dengan berapa D1. Ya. Oke, langkah pertama adalah kita turunkan, turunannya 0 untuk menentukan maksimum minimum. Ya. Nah, turunan dari fungsi fx adalah 1 tambah turunan dari akar per 2 akar yang sama A min 3X. Nah, di atas ini pembilangnya adalah turunan dari A min 3X, ya, min 3. Jadi kita punya 1 sama dengan 3 per 2 akar A min 3X. Jadi 2 akar A min 3X ya, dengan asumsi akar ini nilainya nggak 0 ya. Nah, sama dengan 3. Ya, atau kita punya akar A minus 3X ini sama dengan 3 per 2.
Jadi dapatlah A min 3X sama dengan 9/4 ya, dikuadratkan. Nah, kita cari X-nya dulu ya untuk mendapatkan nilai Y sama dengan 1. Jadi ini 3X ya, 3X sama dengan A dikurang 9/4 ya, atau X-nya sama dengan ya, atau X sama dengan dibagi 3 jadi A/3 dikurang 9/12. Nah, ini X-nya. Maksudnya X nolnya ya. Jadi nilai fungsi fx ini akan maksimum ketika X-nya adalah A/3 dikurang 9/12. Ketika X-nya A/3 min 9/12, nilai Y-nya atau nilai F-nya sama dengan 1. Nah, oke, kita masukkan ke fungsi fx-nya. Jadi fx ya, dimana X-nya adalah A/3 min 9/12. Nah, diganti sama dengan X, X-nya A/3 dikurang 9/12 tambah akar. Nah, akar ini nggak usah dihitung lagi, nggak usah kita masukkan X-nya adalah A/3 dikurang 9/12 karena akar A min 3X sudah ada. Sama dengan 3/2 ya. Kalau kita kembalikan ke sini hasilnya sama dia ya. Ya, jadi untuk mempersingkat aja. Jadi akar A min 3 sama dengan 3/2. Oke, ini sama dengan 1 ya, di soal kasih tahunya. Ini bisa diubah jadi A/3 min 9/12 ini kan setara dengan dibikin atau ini bisa disederhanakan ya, 9/12 ini bisa disederhanakan jadi 3/4 ya, 3/4 min 3/4 tambah 3/2 atau 6/4 ya, 6/4 jadi plus 3/4. Oke, ini bisa dikali 12, kedua ruas jadi 12 sama dengan 4A tambah 9 ya. Jadi kita punya 4A-nya ini sama dengan 3. Nah, maka A-nya adalah 3/4. Ya, untuk soal nomor 23 kita pilih opsinya yang E ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 24. Perhatikan gambar ya. Oke, gambar ini luas daerah yang diarsir pada gambar akan mencapai maksimum jika koordinat titik M nggak ada angkanya, harusnya angka nih ya. Harusnya angka nih, nggak mungkin X, Y ya. Ini kayaknya diganti nih. M-nya itu di titik sebentar, saya lihat soal aslinya dulu ya. Oke ya, di sini dikasih tahu harusnya garis lurus ini motong sumbu Y di 5, motong sumbu X di 4. Nah, seperti ini. Oke. Luas daerah yang diarsir pada gambar akan mencapai maksimum ya jika koordinat titik M-nya adalah, tanya titik M-nya. Sebenarnya kalau seandainya kita tahu nih tinggal dibagi 2 ya, dibagi 2 ini dibagi 2 jadi 2,5/2 ya. Tapi coba kita buktikan gitu ya. Oke, ini garisnya ini mempunyai persamaan motong sumbu Y di 4 di 5 jadi 5X, motong sumbu X-nya di 4 jadi 4Y sama dengan 5 kali 4 jadi 20 gitu ya. Oke, kita sederhanakan ini jadikan persamaan Y sama dengan. Jadi Y sama dengan 20 minus 5X per 4. Nah, ini kita simpan. Nah, sementara kalau kita punya titik M-nya X, Y, maka panjang ini adalah X. Panjang sini ya sama dengan Y. Sehingga luas yang dimaksud ini adalah L, katakanlah X kali Y. Nah, ini akan dimaksimumkan, maka fungsi yang akan dimaksimumkan usahakan terdiri dari satu variabel. Ya, mudah ya, kita ganti aja Y-nya dengan garis yang sudah, persamaan garis yang sudah kita peroleh. Jadi Y-nya diganti dengan 20 minus 5X per 4. Ya, coba kita uraikan jadi 20X minus 5X kuadrat. Masing-masing dibagi 4.
Jadi L-nya adalah 5X ya dikurang 5/4X kuadrat. Karena ingin dimaksimumkan, maka kita turunkan fungsinya sama dengan 0 turunannya. Maka kita peroleh 5 minus 5/8 X sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ya, X. Nah, seperti itu ya. Nah, maka kita dapat, sebentar, ada yang salah nggak? Ada yang salah itu nggak? Sorry, salah nulis ya. Nah, turunannya bukan 5/8, tapi 5/2 ya. Oke, nah dari sini dapatlah nanti X-nya sama dengan 2. Ya, jadi dia akan maksimum kalau X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya 2, berapa Y-nya? Nah, kita masukkan dari sini. Jadi Y-nya, X-nya 2, jadi 20 dikurang 5 kali 2, 10 bagi 4. Jadi Y-nya sama dengan 10/4 atau 5/2. Nah, ini. Jadi nilai M-nya itu agar luas diarsir maksimum, maka koordinat M-nya adalah X, Y, X-nya 2, Y-nya 5/2. Ya, yang B ya jawabannya. Oke, itu soal nomor 24. Kita lanjut ke soal nomor 25. Oke, suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam waktu X jam dengan biaya per jam dalam ratus ribu. Oke, kita tulis dulu ini biaya 1 jam, berarti B1 ya, 4X dikurang 800 tambah 120 per X dalam ratus ribu. Nah, karena di sini produksinya diselesaikan dalam waktu X jam, bukan dalam waktu 1 jam, maka harus kita cari biaya totalnya dalam waktu X jam. Kalau 1 jam sekian ratus ribu, maka X jam tinggal dikali X. Ya, 4X, 800, 120 per X. Nah, ini biaya untuk X jam. Ya, ya sama aja kalau sana kita punya harga ya beli jeruk satu buah jeruk 2.000, maka 2 jeruk 2 kali 2.000. 3 jeruk 3 kali 2.000. Kalau X jeruk, X kali 2.000. Ya, seperti itu. Oke, ini fungsi akan dicari biaya minimumnya. Ya, akan dicari minimumnya. Ya, maka wajib kita turunkan, turunannya 0. Ya, tapi sebelumnya nih kita uraikan dulu. Ya, jadi 4X kuadrat minus 800X tambah 120. Nah, ini kita turunkan agar menjadi minimum. Ya, akan kita tahu berapa nilai minimumnya, maka kita turunkan, turunannya 0. Nah, turunannya adalah 8X minus 800 sama dengan 0, maka X-nya adalah 100. Nah, maka biayanya akan minimum kalau seandainya produksinya kita selesaikan dalam waktu 100 jam. Nah, kebenaran di sini pertanyaannya hanya waktunya, ya, berarti C yang kita pilih. Ya, bukan biaya minimumnya. Oke, nah itu untuk pembahasan soal nomor 25. Kita lanjut ke soal nomor 26. Persamaan gerak ya partikel nyatakan dalam rumus S. Nah, kecepatan ya sama ya, tadi kecepatan itu diperoleh dari turunan fungsi S ya, fungsi jarak atau fungsi di sini gerak partikel. Jadi ds per dt. Maka dapatlah kecepatan partikelnya adalah turunan dari akar 3T tambah 1 per 2 akar yang sama dikali turunan 3T tambah 1 ya, ini 3. Nah, ini fungsi kecepatannya ya, kecepatan partikel pada saat T sama dengan 8, maka ketika T sama dengan 8, maka kecepatannya akan sama dengan 3 dibagi 2 akar 3 kali 8 24 tambah 1. Jadi sama dengan 3 per 2 kali 5 10. Ya, jadi 3 per 10. Kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 20. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 27. Luas kotak ya tanpa tutup alasnya persegi adalah 432. Oke, coba kita gambarkan ya. Kotak tanpa tutup. Oke, anggap aja ini kotak. Nah, bentuknya persegi, berarti kita bisa umpamakan karena alasnya persegi, berarti kita anggap aja X kali X. Nah, tingginya Y, ya gitu ya, tanpa tutup. Oke, diketahui luasnya adalah 432. Luas kotak tanpa tutup 432.
Oke, dengan ukuran panjang X, lebar X, tingginya Y, maka kita dapat luasnya itu adalah luas alasnya X kuadrat, luas sampingnya berarti 4 kali XY. Nah, ini sama dengan 432. Nah, ini kita simpan. Kemudian, agar volume kotak maksimum, maka panjang rusuk persegi sama dengan, oke, berarti X-nya ditanya. Nah, di sini agar volumenya maksimum berarti kita harus cari dulu fungsi volume. Volume kotaknya ini mempunyai rumus panjang kali lebar kali tinggi. Jadi X kuadrat kali Y. Nah, ini akan kita maksimumkan. Sebelum kita maksimum, kita turunkan dulu. Ya. Nah, sebelum kita turunkan, kita jadikan dulu fungsi V ini, fungsi volume terdiri dari satu variabel. Nah, ini ada dua variabel. Kita hilangkan katakanlah Y-nya, ya, yang lebih mudah. Jadi ini kalau kita ambil Y-nya sama dengan 432 dikurang X kuadrat dibagi dengan 4X. Nah, ini fungsi Y-nya. Gitu ya. Nah, kita ganti Y-nya dengan 432 kurang X kuadrat dibagi 4X. Jadi volumenya hanya terdiri dari satu variabel, ya X kuadrat kali Y. Y-nya 432 kurang X kuadrat dibagi dengan 4X. Kita coret X-nya nih. Ya, gitu ya. Maka kita peroleh fungsi volumenya adalah 432X dikurang X pangkat 3 masing-masing dibagi 4. Gitu ya. Nah, disederhanakan jadi ya, 18X dikurang 1/4 X pangkat 3. Agar maksimum, maka kita turunkan turunannya 0. Ya. Jadi V aksennya kita bikin sama dengan 0. Maka dapatlah 108 dikurang 3/4 X kuadrat sama dengan 0. Ya, jadi 3/4 X kuadrat sama dengan 108. Ya, jadi X kuadratnya sama dengan dibagi 3, 36 ya. Ini 36 kali 4. Ya, jelas X-nya adalah sebenarnya plus minus. Ya, plus minus dari 6 kali 2, 12. Ya, tapi kan panjang nggak mungkin negatif. Jadi kita ambil X-nya yang positif. Nah, jadi agar V-nya maksimum maka haruslah X-nya berukuran 12 cm. Ya, panjang rusuk perseginya. Gitu ya. Oke, nah itu pembahasan soal nomor 27. Lanjut ke soal nomor 28. Oke, sebuah tabung tanpa tutup. Ya, kita gambarkan dulu. Ya, tabung tanpa tutup. Ya, tanpa tutup. Oke. Diketahui volumenya 512. Volumenya 512 cm pangkat 3. Luas tabung akan minimum jika jari-jari tabung. Oke, ini jari-jari. Oke, kita hitung dulu volume tabung. Rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Jadi VR kuadrat kali T ya, atau kali Y lah ya, tingginya Y. Ya, sama dengan 512. Nah, kemudian ini informasi yang kita dapat, yang ditanya adalah luas tabung akan minimum jika jari-jari. Oke, luas tabung. Luas tabung rumusnya itu adalah, nah, karena nggak ada tutupnya maka hanya ada alas lingkaran satu saja di bawah, jadi VR kuadrat tambah ya, selimutnya ya. Selimutnya ini berarti 2VR kali Y. Nah, seperti ini. Ini rumus luas tabung tanpa tutup. Oke, ini akan kita minimumkan. Nah, tapi masih terdiri dari dua variabel, ada R, ada Y. Jadi kita hilangkan salah satunya. Katakanlah kita hilangkan Y. Nah, kita ambil dari sini Y-nya. Nah, maka kita punya Y-nya sama dengan 512 per VR kuadrat. Nah, ini kita ambil. Ya. Jadi kita punya L-nya sama dengan VR kuadrat tambah 2VR dikali Y. Y-nya 512 per VR kuadrat. Nah, dan bisa dicoret sini V dengan V, R dengan R. Ya, jadi kita punya L-nya sama dengan VR kuadrat ditambah 1024 kali R pangkat min 1. Kita turunkan, turunannya 0 karena ingin dicari luas minimum. Ya, turunannya adalah 2VR
Nah, dikurang 1024 kali R pangkat 2. R pangkat min 2 ya. Jadi per R kuadrat sama dengan 0. Oke, kita kali R kuadrat. Karena R-nya nggak mungkin 0 ya. Kita kali R kuadrat. Kedua ruas jadi 2V R pangkat 3 dikurang 1024 sama dengan 0. Jadi kita punya R pangkat 3-nya sama dengan 1024 per 2V. Nah, ini bisa dibagi 2. Jadi R pangkat 3-nya sama dengan 512 per V. Nah, sehingga dapatlah R-nya sama dengan 512 diakar 3 adalah 4 per akar pangkat 3 V. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita rasionalkan ya penyebutnya. Kita kali dengan akar pangkat 3 dari pi kuadrat per akar pangkat 3 dari pi kuadrat. Maka dapat R-nya 4 akar pangkat 3 pi kuadrat per V. Jadi 4 per V. Nah, yang B ya jawabannya.